3, 2, 1. Oke, baik. Sebelum interview tentang aplikasi kita mulai, aku punya pertanyaan nih tentang kakak sebelum masuk ini. Yang pertama itu kakak boleh perkenalkan diri, bisa ngasih tahu nama, umur, pekerjaan, lalu tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Antoniati, umur saya 19 tahun. Saya masih sebagai mahasiswa dan saya tinggal di Tangerang Selatan. Oke, baik. Sebelum masuk ke aplikasinya, aku mau nanya nih, kakak apa aplikasi toko buah yang kakak gunakan sekarang ini nih? Apakah ada? Untuk saat ini sih nggak ada, cuman biasanya kalau mau beli secara online mungkin bisa lewat GoShop yang ada di Gojek gitu sih. Itu yang kakak gunakan sekarang ini? Iya. Oke. Eh, sebelum GoShop, kakak pernah gunain apa lagi? Atau kayak Shopee atau apa gitu? Sebelumnya belum pernah. Nah, kalau misalkan buat belanja online yang kayak kebutuhan sehari-hari pasti biasanya di GoShop yang gitu sih. Gitu. Oke, pas kakak em, pakai menggunakan aplikasi GoShop sendiri itu, kakak mengalami kesulitan nggak saat menggunakannya? Apakah ada yang kayak nggak susah dipahami atau apa gitu? Kalau dari fitur itu udah oke, cuman biasanya lebih ke ininya sih, kayak barang-barang yang dicari tuh nggak semuanya ada gitu sih. Oke, oke. Baik, ini yang terakhir ini, pas kakak gunain GoShop itu fitur apa aja yang kakak perhatiin gitu? Kayak diskon atau promo gitu? Iya, lebih ke promonya sih, karena GoShop itu juga jarang aku pakai, pasti promonya lebih banyak ya. Tapi agak kurang juga karena ongkirnya itu mahal, terus harganya juga jadi naik kalau beli di Indomaret sama secara GoShop tuh beda. Oke, kita langsung masuk aja ke senario pertama aplikasi kita, yaitu daftar akun. Review boleh diarahkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama aku Rafli. Di sini aku yang bakal memandu kakak buat cara pakai aplikasi ini. Jadi eh, sebelum itu kita bakal masuk ke pengenalan produk ya. Di sini kakak bisa klik selanjutnya. Ya, dilanjut aja. Oke, daftar. Lalu langsung menuju ke halaman daftar. Nah, di sini kakak diminta untuk daftar akunnya terlebih dahulu. Ada di bagian kanan. Iya, diisi aja. Diklik papannya. Dicentang kalau udah. Ya, langsung diklik aja itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Setelah kakak tadi melewati flow daftar akun, aku punya beberapa pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu nggak susah-susah, ini general aja. Yang pertama, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan register sampai selesai? Apakah kakak merasa ada yang kesulitan atau ada yang kurang di halaman registernya? Untuk halaman register tadi sih aman ya, kayak normalnya buat registrasi akun aja gitu. Terus penjelasan tentang aplikasinya juga udah oke. Oke,
Oke, baik. Yang kedua itu, apakah ada kendala yang kakak alami selama menyelesaikan register tadi? Nggak ada sih, aman. Oke, nggak ada. Berarti kalau nggak ada kendala, fitur di halaman registernya udah berfungsi semua, udah berfungsi dengan baik semua. Iya. Oke. Baik, kita lanjut ke senario kedua, yaitu pembelian produk. Satu boleh dari. Oke, tadi kan kakak udah daftar nih akunnya. Nah, sekarang kakak mau melakukan pembelian produk nih di sini. Nah, dari situ kakak bisa menuju ke halaman pencarian, diklik cariannya. Terus di situ kakak bisa klik produk, klik yang kalian yang masukkan produk. Nah, bisa diklik. Nah, misalkan di sini kakak mau pilih produknya Mangga Kueni. Nah, langsung menuju ke halaman detail produk nih. Nah, di sini kakak bisa lihat dulu informasi detail produknya itu gimana. Kalau misalkan sudah, di sini kakak bisa klik yang 250 gram. Misalkan kakak mau beli yang ukuran 250 gram. Habis itu kakak bisa tambah produknya, semacam masukkan ke keranjang. Di situ kakak pilih mangga harum manisnya, misalkan belinya lebih dari satu. Nah, kalau sudah bisa langsung proses bayar. Nah, di situ ada informasi detailnya terkait bayar produknya. Di situ misalkan kakak posisinya mau ganti lokasi ke alamatnya jadi alamat kantor. So, kakak bisa tambah lokasi baru, di searching sama lokasinya. Misal kakak mau pakai lokasinya yang ada sesuai di titik kakak aja, bisa diklik gunakan lokasi. Misal kakak pilihnya sebagai kantor, ya dikonfirmasi. Kakak bisa pilih ke kantor, lalu di back. Nah, itu kan masih belum proses checkout ya. Kakak bisa scroll ke bawah. Di situ kakak belum pilih metode pembayaran yang dituju ya. Misal kakak mau pilih metode pembayarannya itu bayar di tempat, bisa dilanjut. Habis itu kalau sudah lihat detail informasinya, kakak bisa lanjut bayar. Dan kalau sudah terproses, bisa langsung kembali ke beranda ya. Karena kakak sudah melewati flow pembelian produk, aku juga mau nanya juga tentang fitur. Pertanyaannya nggak jauh beda, itu sama kayak yang sebelumnya ya. Yang pertama itu, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan pembelian produk? Apakah kakak merasa ada yang sulit, ada yang susah, atau ada yang kurang gitu di ini pembelian produk? Jelas sih, terus udah masukin informasi tentang produknya juga, jadi udah tahu soal itu. Oke, baik. Tadi pas kakak coba pembelian produk itu ada kendala gak selama menyelesaikan ini tes? Di situ enggak sih, cuman ada komentar aja. Kasih aja tuh kak, nggak apa-apa. Tadi kan yang di bagian ganti alamat itu udah pilih ke kantor kan, tapi belum keganti di ini, masih alamat sebelumnya. Berarti selain dari yang lokasi kantor itu, fitur di pembelian produk udah aman semua nih, udah berfungsi dengan baik semua. Aman. Oke, kita lanjut ke senario
tiga aplikasi kita, yaitu cek produk dan memberi rating atau ulasan ke suatu produk. Abdul boleh diarahkan. Nah, tadi kakak udah beli produknya nih. Sekarang kakak misal mau cek pesanan yang udah kakak beli, kakak bisa menuju ke bagian bawah. Itu ada pesanan. Nah, di sini kakak bisa cek pesanannya. Misal kakak mau cek pesanannya yang wortel beras tagi. Nah, di situ ada indikator informasinya, misal sampai mana produknya. Dan di sini kakak bisa cek dulu lokasi pesanannya. Bisa ditunggu. Nah, misalnya paketnya udah sampai dan kakak mau mengulas produk yang udah dibeli, bisa diklik. Nah, di sini kakak bisa rating produknya, melakukan rating, dan di sini bisa mengisi skala 1 sampai 5. Bisa kakak mau ada di bintang berapa produknya, mulai yang dari yang kurang sampai yang bagus. Dan di sini kakak bisa pilih juga, di scroll dulu. Misal mau karena apa nih ulasannya diberikannya. Kalau sudah, bisa langsung kirim ulasannya. Dan bisa cek pesanan lainnya. Kalau udah selesai, ya kurang lebih seperti itu. Karena kakak sudah melewati flow cek produk dan rating pengulasan, mau ngasih pertanyaan juga. Pertanyaannya enggak sama kayak yang sebelumnya aja. Yang pertama ini, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan saat melakukan cek produk dan tadi ngasih rating sama ulasan di produk itu? Untuk yang bagian cek produk itu udah bagus, terus apalagi dikasih detail apa jamnya itu dari sampai jam berapa, nyampe itu jam berapa gitu, itu udah bagus. Terus untuk yang ulasannya itu udah bagus juga. Terus karena bisa ngasih detail bagusnya tuh di mana, dan kayak contohnya tadi pengiriman itu cepat. Berarti tadi pas kakak melakukan pengecekan produk sama lacak produk, tadi ada kendala gak saat melakukan fitur itu menjalankan? Enggak sih, itu udah oke. Berarti kalau nggak ada kendala ini, fiturnya udah aman ya, udah berjalan dengan baik semua, udah bagus. Aman, iya udah bagus kok. Lalu kita lanjut ke senario 4, yaitu fitur loyalty kita. Nah, di sini kakak misal mau melihat status loyalty. Jadi loyalty ini fungsinya sebagai kayak membership kita nih. Jadi dengan ngelakuin misi-misinya, nah di sini tuh ada semacam kayak level dan status loyalty-nya. Bisa diklik di bagian yang ada tombol yang di atas donasi itu. Di atas donasinya, maaf, di beranda. Iya. Nah, di sini kakak bisa lihat detailnya. Jadi semakin banyak menjalani misinya, itu semakin ada kesempatan buat naik levelnya. Nah, kalau misalkan sudah melihat detail informasinya, kakak bisa melakukan aktivasi loyalty-nya. Bisa preset dibuka kunci, terus dicentang, lalu klik daftar. Nah, di sini misalnya status kakak sebagai bos nih, kakak bisa melihat reward apa aja yang ada di level ini, sama misi-misi apa aja yang perlu dilakuin buat naik ke level selanjutnya. Dan di sini kakak juga bisa lihat level-level sebelumnya atau selanjutnya. Itu kakak bisa ditarik, terus ditahan, yang bagian merah itu ke kiri, ke kanan, maaf, ditarik, diklik, terus ditahan ke kanan, ya seperti itu, terus dilepas. Misalkan sebagai
sebagai sultan ya, di sini kan belum masuk level sini, jadinya cuma bisa melihat benefitnya aja. Nah, bisa kakak melihat level yang sebelumnya, diklik dulu, nah ditahan terus ditarik. Di situ bisa melihatnya juga misinya. Kalau sudah melihat informasinya, kakak bisa menuju ke bagian bos tadi, terus bisa diklik back kembalinya. Ya. Baik, karena kakak sudah melewati flow loyalty kita, mau ngasih pertanyaan aja nih. Pertanyaannya sama aja kayak yang sebelumnya, jadi beri opini aja gitu. Yang pertama itu, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan saat mengaktifkan loyalty Kokoin tadi? Apakah masih ada yang kurang atau mungkin kesulitan saat mengaktifkan loyalty? Buat aktifnya sih gampang tuh, nggak ada yang masalah. Karena cuma daftar doang gitu, jadi gampang. Oh, oke. Berarti tadi nggak ada kendala ya? Berarti masih aman aja. Aman. Oke. Apakah fitur-fiturnya udah berjalan dengan baik di loyalty Ecopoint tersebut? Apakah kayak deskripsi role-nya udah cukup jelas, tetap sama misinya udah ya bagus aja gitu? Kalau dari loyalty-nya itu gift-nya udah oke, sama misinya juga jelas gitu. Cuman tadi aku ngeliat di bagian bawahnya, aku sambil tunjukin aja. Nggak bisa ya? Oh bisa. Boleh tuh. Ini aku ulang dulu. Nih, jadi tadi aku lihat di bagian yang ini kepotong penjelasannya bagian sini, terus ini tuh kayak terlalu mepet gitu loh sama ininya, ya kan? Ya itu sih nggak, kalau ini detail kecil aja sih sebenarnya. Berarti ini dari segi ini ya, segi teksnya gitu, teksnya itu terlalu gede. Jadi mepet banget, mungkin bisa dipasin aja gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke senario 5 kita, yaitu fitur donasi kita. Oleh Apyu, oleh Jarakan. Nah, misalnya fitur ini tuh fungsinya sebagai kayak kakak nyumbang buat konversi. Misalkan kita kan melakukan pembelian produk ya. Nah, terus melakukan pembelian produk itu langsung kayak ada indikator emisi karbonnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih ini tuh fiturnya nggak wajib banget sih. Kakak bisa klik aja di bagian donasi. Nah, bisa di scroll. Misalkan di tiap pembelian produknya kakak bisa mengeluarkan emisi karbonnya berapa gitu. Nah, emisi karbon ini yang bisa dikonversikan menjadi pohon yang nantinya itu bakal didonasikan gitu. Nah, misalkan kakak mau donasi nih, langsung donasi, kakak bisa klik aja donasinya, donasi sekarang. Dan misalkan kakak mau langsung donasinya itu langsung semua gitu. Nah, bisa kakak bisa pilih Taman Dago buat yang pohonnya akan ditanam. Terus bisa langsung proses bayar aja. Bisa kakak ke ininya, pembayarannya Indomaret misal. Ya, bisa dilanjut. Bisa kurang lebih donasinya bakal ada informasi kalau udah donasi. Terus kalau udah bisa langsung kembali ke beranda. Oke, baik.
karena sudah melewati flow fitur donasi, aku juga mau kasih pertanyaannya nggak jauh beda sama yang tadi juga. Yang pertama itu bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan fitur donasi tersebut? Apakah kakak ngerasa ada yang kurang, lalu ada yang kesulitan di fitur donasinya, kayak dari teks atau apa gitu? Yang fitur donasinya udah bagus menurut aku, jelas juga. Terus kalian juga nunjukin yang buktinya kalau kalian tuh beneran, ya tadi yang di bagian aksi nyatanya tuh juga udah oke kok. Oke, berarti tadi saat melakukan fitur donasi itu ada kendala gak saat melakukan proses donasi sekarang? Aman, itu juga paymentnya juga udah oke kok. Oke. Berarti selama ini fitur-fitur di halaman donasinya udah berfungsi dengan baik ya? Nggak ada kendala apa-apa? Iya, udah aman. Oke. Kita lanjut ke senario terakhir kita, yaitu resep produk. Boleh Ya, dilanjut. Ini menuju fitur yang terakhir, yaitu resep. Nah, misalkan kan kakak mau cari inspirasi bahan-bahan olahan produk, misalkan produk ini enaknya mau dibuat resep apa, makanan apa gitu. Kakak bisa menuju ke bagian resep. Ya, bisa dilanjut ke resep tadi. Misal pilih gado-gado rebus tadi. Ya, dia lanjut. Nah, misal ini ada informasi detail resepnya dan ada urutan bahan-bahannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, karena sudah menyelesaikan flow fitur riset produk kita, mau juga nanya tentang beberapa aja tentang fitur sendiri. Yang pertama, bagaimana pengalaman kakak dan apa yang kakak rasakan ketika melakukan fitur riset produk tersebut? Kakak ngerasa ada yang masih sulit dan mungkin di bagian teksnya masih agak nggak enak dibaca aja gitu? Untuk fiturnya itu udah oke. Terus itu udah jelas banget sih. Kalau misalkan bahan-bahan yang diperlunya tuh juga bisa langsung beli di situ tanpa dia tulisannya. Terus ada dikasih penjelasan videonya juga, dan step-stepnya tuh udah oke banget sih. Oke, baik. Untuk kendala dari fitur tersebut ada gak kak tadi? Tadi kakak ngerasain nggak atau nggak ada ya? Iya, mungkin yang tadi aja sih. Ya, itu mungkin bisa perlu dikembangin lagi. Oke, baik. Berarti fitur-fiturnya untuk fitur di dalam resep produk udah berfungsi dengan baik semua ya selama ini? Ya, udah oke. Udah bagus kok. Oke, baik. Selanjutnya kita minta kakak untuk ngisi G-form. G-form ini bakal kita pakai untuk evaluasi aplikasi kita. Jadi kakak nanti ngisinya dari skala 1 sampai 7. 1 itu sangat sulit, 7 itu sangat mudah. Kakak nanti share screen ininya juga, apa namanya, G-form juga.
Halo, ya maaf Kak, tadi ada sedikit kendala. Mungkin Kakak bisa dicoba refresh lagi. Ya, bisa di share Iya screen. bisa. Ya, bisa melakukan pengisiannya. Bisa di input dulu data dirinya. Nah, ini task itu skenario yang tadi udah kita lakuin. Di sini Kakak bisa rating skalanya dari 1 sampai 7, mulai yang dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Di sini Kakak bisa rating aja tadi yang pas melakukan registrasi itu gimana untuk penyelesaiannya. Itu Kakak bisa rate. Ini melengkapi proses profil tadi tuh masuk ke yang registrasi itu tadi. Bisa di rate aja. Oke, baik, karena kita sudah selesai dengan interviewnya, sebelum kita penutupan, kita akan ada sesi foto bersama nih, Kak. Ini share screen-nya aku tutup aja atau gimana? Iya, tutup aja nggak apa-apa. Itu yang mati sebelumnya. Ya, bisa Lu aja yang foto, Fik. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Kayak tugas. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Vena. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf lagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.